Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Ika Arifianti, instansi dari Universitas Pekalongan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIDN 0615038202. Saya mengampu mata kuliah pragmatik, yaitu mata kuliah yang berbasis kepada teks dan konteks. Pada mata kuliah pragmatik ini adalah menghasilkan penelitian kecil. Jadi luaran mata kuliah pragmatik adalah menghasilkan luaran kecil. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita masuk pada materi prinsip kerjasama yang mengacu kepada teorinya Grace pada tahun 1975. Adapun dari tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerjasama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari prinsip kerjasama, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menerapkan prinsip kerjasama. Demikian yang bisa saya sampaikan pada perkenalan pada siang hari ini. Selebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan yang ke-9 ya. Yang sesuai ada di slide sudah Ibu siapkan. Pertemuan yang ke-9 mata kuliah kita pada hari ini adalah mata kuliah pragmatik. Baik, pada mata kuliah pragmatik silahkan Anda baca tujuan perkuliahan pada hari ini. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada Anda terkait tujuan perkuliahan pada hari ini. Artinya apa? Capaian yang harus Anda pahami untuk mata kuliah pragmatik pertemuan yang ke-9 ya. Untuk materi prinsip kerja sama. Bu Ika menuliskan di situ PKS ya? Ya. Ya. Ibu Ika singkat prinsip kerja sama. Namun sebelum kita masuk ke materi prinsip kerja sama, kita ulas dulu materi pada minggu lalu. Minggu lalu materinya berkaitan dengan tindak tutur. Tindak tutur teorinya siapa kemarin? Baik. Teorinya Shirley. Teori Shirley ada berapa? 4 atau 5? Coba kita sebutkan, tunjuk jari. Oke. Representatif adalah tindak tutur. Sebentar, jelaskan. 1, ulangi. 1, representatif. 2, direktif. 3, komisif. Terus 4, ekspresif. Yang kelima isbati ya. Ada 5. Sekarang coba jelaskan dulu materi teori tindak tutur yang direktif. Ayo tunjuk jari. Ya. Tunjuk jari. Untuk tindak tutur direktif, iya. Terkait tindak tutur direktif atau yang biasa disebut juga tindak tutur impositif, merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penutur-penuturnya agar si mitra tutur di sini itu bisa melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan tersebut. Oke. Melakukan tindakan yang disebutkan. Artinya berarti apa? Kata kuncinya apa berarti? Mengajak, meminta ya, untuk melakukan perbuatan sesuai yang dituturkan. Itu yang direktif ya. Terus yang komisif. Ayo komisif. Ayo cepet. Komisif. Representatif. Ayo, representatif itu apa? Iya. Tindak tutur yang intinya itu menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran ya, memberikan informasi.
Ya. Kemudian yang ketiga representatif, kemudian komisif. Ayo komisif itu, iya Cantika. Tindak tutur komisif itu yang kategori fungsinya berjanji, bersumpah, mengancam, dan menyatakan kesanggupan. Iya, itu kategori fungsinya. Ada bersumpah, mengancam, berjanji, menyatakan kesanggupan. Terus kalau pengertiannya, coba. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Iya, itu komisif. Terus lagi, deklaratif. Deklaratif. Iya. Tindak tutur deklaratif itu adalah tindak tutur yang dimaksud penuturnya untuk menciptakan hal atau status keadaan Perubahan. sebagainya. Iya, menciptakan perubahan status, hal dan sebagainya. Itu deklaratif. Satu lagi, iya. Tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujaran diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan. Evaluasi ya. Kata kuncinya evaluasi. Ekspresif. Depannya E ya. Evaluasi sama-sama depannya E. Berarti kata kuncinya itu evaluasi. Baik ya, terima kasih untuk pertemuan yang minggu lalu, berarti Anda sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan berikutnya. Materi hari ini adalah prinsip kerjasama. Anda memiliki buku ajar ya. Buku ajar yang sudah ada, coba dibuka pada halaman 89. Materi kita berkaitan dengan prinsip kerjasama ya, pada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama. Kita lihat di sini ya, Wika singkat ini ya. PKS, prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ada 2 kategori ya, yaitu sebentar, pematuhan, iya dulu, pematuhan dan pelanggaran. Jadi kita mulai masuk ke materi prinsip kerjasama itu terbagi menjadi 2, yaitu pematuhan prinsip kerjasama dan pelanggaran prinsip kerjasama. Berarti ada yang dipatuhi dan ada yang dilanggar ya. Nah, kemudian bagaimana yang harus dipatuhi, bagaimana yang harus dilanggar ya. Kita cek dulu jenisnya. Ya. Dari pematuhan dan pelanggaran bisa saudara lihat di PowerPoint ya. Ada berapa itu? 4. Ada 4 ya. Apa saja? Kualitas. Iya. Cara. Dah, 4 ya. Nah, berarti pada bagian pematuhan dan pelanggaran ini juga ada 4. Berarti ada relevansi, kualitas, kuantitas, dan cara. Terus di bagian pelanggaran juga ada 4. Relevansi, kualitas, kuantitas, dan cara. Ada 4, masing-masing ada 4. Bedanya di mana? Kita lihat dulu pengertiannya. Kita cek pada bagian contoh ya. Pada bagian contoh. Sekalian pertemuan ini post-test ya. Ya, sekalian Ibu mengadakan post-test pertemuan yang ke-9. Selamat Rahayu, coba selamat Rahayu. Pada bidang kuantitas selamat Rahayu. Ayo, selamat halaman 89, selamat. Ya, ini post-test untuk selamat nih. Hari ini post-test selamat mendapatkan nilai tambahan mata kuliah pragmatik. Ayo, Mbak.
Bidal kualitas menyangkut jumlah kontribusi ya, jumlah kontribusi. Berarti kontribusi itu apa sih? Kebutuhan ya? Apa yang dibutuhkan? Lah, sekarang saya tanya, namamu siapa, Mbak? Slamet Rahayu. Pas, ya kan? Itu berarti pematuhan. Kontribusinya hanya menanyakan nama, selesai. Umurmu berapa, Mbak? 20 tahun. Berarti kontribusinya hanya menanyakan umur. Adikmu berapa, Mbak? Nggak punya. Nah, berarti apa yang dijawab oleh Rahayu berarti sesuai dengan kontribusi yang dibutuhkan. Itu termasuk dalam pematuhan ya. Jadi pematuhan itu sesuai yang dipatuhi, sesuai kontribusi yang dibutuhkan. Bu, terus yang melanggar bagaimana? Yang melanggar, kembali saya tanya lagi ke Rahayu. Mbak, namamu siapa? Natasha. Namanya siapa? Rahayu, umur saya 23 tahun dan alamat saya di Jalan Jawa. Berarti kontribusi yang dibutuhkan itu hanya menanyakan nama, tetapi Rahayu menjawab melebihi kapasitas yang ditanyakan. Itulah pelanggaran. Anda paham sampai di sini? Paham. Jadi pada bagian pematuhan dan bagian pelanggaran itu Anda bisa membedakan? Bisa ya. Alamatmu mana? Brebes, Bu. Brebes. Ini orang Brebes, alamatnya Brebes. Alamat ya? Iya. Pematuhan atau pelanggaran? Pematuhan. Alamat? Iya. Alamat. Bukan orang dari mana loh? Ayo. Ayo, ini apa berarti? Pelanggaran. Kan tanya alamat. Alamatmu mana? Alamat saya di Jalan Jawa nomor 9 misalkan. Ya kan? Tapi jawabannya ini sesuai tidak dengan kebutuhannya? Tidak. Berarti masuk ke mana? Pelanggaran. Pinter ya. Nah, kembali lagi Dava. Pacarmu siapa? Kirana. Mana Kirana? Oh, Kirananya malu. Nah, pacarnya Kirana. Tapi kalau Dava, ini kan berarti pematuhan Dava ya. Kalau pelanggarannya bagaimana Dava? Pacarmu siapa? Kirana. Pacar saya Kirana. Saya pacaran sudah 2 tahun. Alamatnya di Pekajangan lah. Itu berarti pelanggaran. Artinya informasi yang diberikan itu melebihi batas kapasitas yang dibutuhkan. Ya, Dava mau pematuhan atau pelanggaran? Pematuhan. Kenapa pilih pematuhan? Karena yang benar-benar aja. Yang sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Disinilah peran pragmatik. Kalau kita tidak diajak untuk berbicara secara panjang lebar, ya sudah berikan informasi sesuai dengan kebutuhan. Ini yang dinamakan prinsip kerja sama. Tapi kalau misalkan pacar kamu siapa? Kirana. Saya sudah pacaran 2 tahun, Bu. Alamat pacar saya di sana, Bu. Di Pekajangan, Gang 5. Saya setiap minggu selalu apel ke rumahnya dia. Itu berarti sok kenal, sok dekat. Ya. Ya kan? Ya kan Dava? Berarti apa? Seakan-akan ya memberikan informasi itu tidak, saya nggak butuh itu. Alamatnya mana? Itu tidak butuh. Tapi kalau kadang orang di perjalanan sok kenal sok dekat seperti itu, ini bisa satu bahaya, ya nggak? Bahaya karena bisa memberikan informasi ya yang jujur ya. Ini kita masuk tadi kemana ini? Relevansi, kuantitas. Kemudian yang kedua kuantitas, kualitas. Ya, kualitas halaman berapa kualitas di buku ajar? Ya, halaman 92. Bidal kualitas. Ayo, Rizal, mana Rizal? Oke Zal, coba Zal. Bidal kualitas seperti apa Zal? Pengertiannya Zal? Ya, kualitas itu merupakan aset untuk memberikan kontribusi yang benar dengan bukti-bukti tertentu. Iya, kontribusi yang benar dengan bukti-bukti tertentu. Berarti memberikan kontribusi yang benar dengan bukti tertentu. Artinya apa Zal? Apa yang dilisankan itu
real. Ya, sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta. Nah, ini kita lihat contoh halaman 92. Halaman 92. Bapak kerja di mana? Yang B, tunjuk jari. Ayo, siapa yang jawab? Tunjuk jari, coba. Saya, Bu. Iya. Bapak kerja di mana? Di Rumah Sakit Khotijah Pekalongan. Ya, di Rumah Sakit Khotijah Pekalongan. Kenyataannya bapaknya memang kerja di rumah sakit. Berarti itu fakta, kualitas. Berarti kata kunci dari kualitas adalah sesuai dengan fakta, ya, sesuai dengan fakta. Ini masuk ke pematuhan atau pelanggaran? Pematuhan. Coba kalau yang ke pelanggarannya berarti bagaimana? Iya, tidak sesuai dengan fakta. Coba kalau misalkan ditanya, Bapak bekerja di mana? Jawabannya kira-kira seperti apa? Saya, Bu. Iya, kamu lagi. Pinter ini. Hah? Di Rumah Sakit Khotijah Pekalongan sudah 2 tahun. Di Rumah Sakit Khotijah Pekalongan sudah 2 tahun. Berarti penambahannya apa ini? Yang menjadikan kalimat tersebut masuk ke pelanggaran. Sudah 2 tahun. Sudah. Iya, tidak. Sudah 2 tahun itu berarti penambahan karena melebihi kapasitas. Yang ditanya kan bekerja di mana? Ya. Kalau saya tanya sama Bu Ika, Cantika, ibumu kerja di mana? Ibu saya, kalau saya tanya sama kamu, usaha, wirausaha. Berarti sesuai dengan kapasitas. Tapi kalau misalkan saya tanya sama Cantika, ibumu kerja di mana? Wirausaha, berumah tangga, wirausaha, perias manten. Ibu saya itu wirausaha, perias manten dan sudah menjadi perias itu sudah 10 tahun yang lalu. Nah, berarti ini pelanggaran. Berarti kontribusinya melebihi. Kenyataannya perias. Iya, betul. Ibu saya perias. Ibumu profesinya apa? Ibu saya perias. Kenyataannya perias. Betul, berarti masuk ke bidang kualitas. Ya. Nah, itu ya. Kualitas. Anda ya? Kan tadi yang kuantitas yang melebihi apa? Iya. Kapasitas. Dan ini kan yang kualitas. Yang sesuai nyata. Berarti kalau pematuhannya itu sesuai dengan nyata, terus pelanggarannya itu berarti yang tidak sesuai dengan nyata. Iya. Iya, sesuai. Tapi kok itu melebihi kualitas juga? Benar. Iya. Bagian Cantika tadi begini, Cantika, ibumu profesinya sebagai apa? Jawabnya perias, misalnya perias. Kenyataannya perias atau bukan? Perias. Berarti masuk ke pematuan. Iya. Iya, pematuan tapi ke bidal kualitas. Kita bisa gunakan bidal dan juga bisa menggunakan istilah maksim, ya. Ya, bisa menggunakan bidal menggunakan istilah maksim. Teori prinsip kerjasama ini teorinya Grace, ya, teorinya Grace. Kita masuk ke teorinya Grace teori Grace tahun 1975. Nah, tahun 75. Nanti ini ada turunannya lagi teori Grace di prinsip kerjasama. Nanti ada implikator. Ya, sebentar, lanjut nanti. Kualitas, kemudian lanjut lagi ke apa ini? Relevansi halaman berapa? Relevansi 94. Relevansi, ayo relevansi. Iya. Menyarankan penutur untuk mengatakan apa saja yang relevan. Mengatakan apa saja yang relevan. Artinya relevan berarti ada keterkaitan. Ada keterkaitan, itu relevan. Kita cek contohnya coba ya, cek contohnya. Waduh, apa itu contohnya? Kepala saya pusing. Kalau
pusing berarti kaitannya kan dengan sakit. Lah, kalau sakit berarti yang relevan itu kemana? Klinik, rumah sakit, puskesmas, obat, ya enggak? Berarti sesuai dengan kondisi. Waduh, saya lapar. Berarti relevannya harus kemana? Ayo, saya traktir. Ya, kemana? Ke warung ya. Nah, itu relevan. Tapi kalau misalkan, waduh, kepala saya pusing. Berarti Anda ketika diajak bicara dengan lawan tutur atau mitra tutur, jawabnya harus yang relevan. Ayo saya antar ke rumah sakit, saya antar ke klinik, atau saya belikan obat. Jawabannya yang relevan. Tapi kalau itu masuk ke pematuhan, tapi kalau yang pelanggarannya relevan tidak? Tidak relevan. Coba ini pada contoh yang bawahnya lagi tuh. Waduh, kepala saya pusing. Mari saya palu, mosok kepala pusing mau dipalu. Enggak relevan, ya? Enggak relevan. Ya kan? Ya, kalau saya lapar, ayo ke klinik, ya tidak relevan. Emang makan obat? Tidak. Kalau Dava kangen sama Kirana, Jaile. Kalau Dava kangen sama Kirana, saya kangen kamu. Lah berarti apa ini relevannya? Ketemu. Ya, itu Dava ya. Tuh, itu untuk yang relevan. Sampai 3 putaran itu sudah paham, sampai 3 putaran itu. Ya, putaran terakhir adalah bidal cara. Oke, bidal cara. Ayo bidal cara, pojok sana. Oke, Mbak. Mengharuskan penutur berbicara secara langsung, Mom. tidak kabur, tidak paksa, dan tidak berlebihan dan runtut. Iya, berbicara secara langsung ya. Tidak kabur, tidak taksa, tidak berlebih-lebihan dan runtut. Ya. Contoh nih, berarti tidak ada istilah ambigu, ya. Tidak bertele-tele, tidak ambigu. Seperti halnya contoh nomor 1. Ayo baca lagi. Saya dapat jelaskan dengan rinci masalah itu. Saya bisa mengerti kok. Iya. Apa yang kata bercetak miringnya? Ada yang bercetak miring pada buku catatan Anda? Ya, dapat dan bisa ya. Dapat dan bisa memiliki arti bisa ambigu, bisa ya. Bisa apa artinya? Bisa itu racun ya. Ya. Jadi artinya di dalam bidal cara itu kita tidak boleh menggunakan istilah yang ambigu. Ambigu itu apa? Makna ganda, betul, makna ganda. Jadi kalau Anda misalkan nanti menulis karya ilmiah, itu dibiasakan kata bisa diubah menjadi dapat. Sampai saat ini paham? Paham. Karena kata bisa memiliki makna ganda. Bisa yang berarti itu racun, bisa juga yang berarti dapat. Nah, mampu ya, atau mampu. Berarti jangan gunakan kata bisa, gunakan dapat. Paham? Paham. Oke. Sampai di sini kan Anda sudah bisa memahami ya. Bu Ika kasih gambar, ini ada pematuhan, ada pelanggaran. Tadi sudah Bu Ika jelaskan. Sudah bisa dipahami ya? Oke, sudah dipahami. Sekarang silahkan Anda berkelompok, satu kelompoknya 4 mahasiswa. Ayo. Sudah selesai diskusinya 15 menit? Sudah. Sekarang dikumpulkan dari hasil diskusinya. Per kelompok tadi Anda sudah mengerjakan. Oke, makasih. Baik ya. Sudah bisa memahami? Sudah. Coba sekarang kita ulas materi hari ini. Ada nilai tambahan lagi. Ayo, nilai tambahan lagi silakan.
Iya. Sebut nama. Perkenalkan saya Najwa Fatimah. Iya, Najwa. Jadi prinsip ini kan belajar tentang prinsip kerjasama. Iya. Kerjasama itu ada dua, itu pematuhan maksim dan pelanggaran maksim. Nah, pematuhan itu ada relevansi, cara, kuantitas dan kualitas. Itu juga termasuk ke dalam pelanggaran. Pelanggaran juga terdapat 4 maksim, yaitu maksim relevansi, cara, kuantitas dan kualitas. Yang kuantitas itu menyangkut jumlah kontribusi. Ya, kalau pematuhannya itu sesuai kapasitas, jadi kita bicara itu harus sesuai kapasitasnya. Misal ditanyain nama ya harus ditanyakan nama, ya harus menyebutkan nama, nggak boleh melebihi dari kapasitas. Termasuk ke pelanggaran. Terus yang kedua ada maksim kualitas. Kualitas itu kontribusi yang benar dengan bukti tertentu atau sesuai dengan kenyataan. Nah, maksim pelanggarannya itu pelanggaran tidak sesuai dengan apa. Terus yang ketiga ada maksim relevansi, yaitu menyatakan apa saja yang relevan atau berkaitan. Itu ada pematuhannya sesuai relevan dan pelanggarannya tidak relevan antara penuntut dan mitra tutur. Terus yang keempat ada maksim cara, yaitu kalau berbicara itu tidak bertele-tele dan tidak ambigu. Misal contohnya itu seperti tadi Ibu Ika sebutkan, kayak kata bisa itu tidak boleh diterapkan karena bermakna ganda, yang berarti bisa racun dan bisa mampu. Ya, gitu. Betul. Ya, terima kasih Mbak Najwa, Mbak Najwa ya. Sudah diborong sama Mbak Najwa. Ya, boleh. Mau menjawab boleh. Menambahkan boleh ya. Boleh. Ya, bidang kualitas ya. Bidang kualitas kan terkait fakta. Jadi masuk pada pematuhan itu apabila yang disampaikan itu sesuai fakta, dan masuk pelanggaran apabila yang disampaikan itu tidak sesuai fakta. Seperti contoh pada bidang pemasukan di bidang kualitas itu ada penutur A mengatakan kamu tadi berangkat jam berapa, penutur B menyampaikan saya berangkat pukul 9, padahal nyatanya si penutur B itu berangkat pada pukul 10 gitu Bu. Ya. Ada pelanggaran. Iya. Contoh pada pematuhan itu tadi pagi kamu sarapan apa? Tadi pagi saya sarapan pakai telur dadar. Itu sesuai dengan apa kenyataan yang dialami. Iya, terima kasih. Bagus, tepuk tangan. Nah, baik. Perkuliahan pada hari ini untuk materi prinsip mata kuliah prinsip kerjasama ya, sudah bisa dipahami ya. Baik, kalau tadi Anda berkelompok untuk mengerjakan, sekarang Ibu beri tugas mandiri ya. Ibu beri tugas mandiri, dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Tugasnya apa? Anda mencari teks bebas ya, bisa berupa naskah cerpen atau novel bebas. Kalau novel Anda batasi 1 topik saja atau 1 subbab ya. Anda cari, Anda identifikasi teks tersebut ke dalam materi prinsip kerja sama. Anda golongkan, dibuat tabel ya, seperti biasanya dibuat tabel. Pematuhan dan pelanggaran, nanti tuturan pengungkap topiknya Anda cantumkan ya. Dikumpulkan minggu depan ya. Tadi tugasnya sudah berkelompok, oke, sudah bagus. Sekarang tinggal tugas mandiri. Itu saja. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Cukup ya, baik. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, perkuliahan kita pada hari ini mata kuliah pragmatik pertemuan yang ke-9 selesai. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.